Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Masih Jemaat Banyumanik. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita ingat dengan yang namanya fondasi, saya percaya setiap kita pasti tahu apa itu yang namanya fondasi. Pernahkah terpikirkan oleh Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara orang dahulu mereka merencanakan membangun sebuah candi? Ya, beberapa waktu yang lalu gempar dong, orang-orang itu protes. Kenapa? Karena masuk ke Candi Borobudur ya, itu harus ditarik biaya 750.000. Satu harga yang tentu saja itu cukup mahal ya. Tapi kalau kita ingat baik-baik, candi itu usianya sudah sangat banyak sekali. Mungkin mungkin sudah ratusan tahun ya, atau mungkin ribuan tahun. Tapi at least bayangkan kalau misalnya itu sudah gedung itu, bukan gedung ya, candi itu usianya yang sudah sedemikian uzur, itu bisa berdiri dengan tegak. Coba Bapak Ibu pikirkan, saudara-saudara pikirkan, bagaimana waktu itu cara membangunnya. Saya tidak habis pikir, karena pastinya zaman dulu itu pasti beda dengan yang sekarang. Mungkin orang sekarang bisa aja bangun, tapi itu pun mungkin juga paling hanya bisa bertahan usia sekian dan itu harus direnovasi atau mungkin dirobohkan. Tapi bagaimana dengan yang namanya Candi Borobudur ini bisa berdiri tegak, padahal sudah dihantam berbagai macam yang namanya gempa atau yang namanya gunung meletus ya, kalau saya tidak salah ingat. Sampai kemudian bangunan candi itu tertutup oleh yang namanya pasir, tapi tidak merusak dari bagian-bagian candi. Oke, memang ada yang rusak, tapi bangunan itu tetap kokoh. Walaupun sekarang per tahun itu ambles sekitar 1 atau 4 cm kalau tidak salah. Tapi itu pun karena kesalahan kita semuanya. Kita tidak bisa jaga baik-baik itu bangunan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, perenungan kita didasarkan dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Di situ Paulus ngajari kita semuanya tentang pondasi yang baik, tentang pondasi yang tepat, yaitu pondasi di dalam Yesus Kristus. Bayangkan saja, pondasi yang tepat itu adalah pondasi yang dibangun di atas Yesus Kristus. Kalau zaman dulu orang bisa bikin yang namanya candi itu sampai berusia lanjut, tentunya kalau di dalam Yesus, pondasi kita, entahkah itu pengajaran, entahkah itu iman, harusnya pasti jauh lebih kokoh daripada mereka yang sudah membuat yang namanya Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kita sebagai orang Kristen, maka kita harus jauh lebih hebat lagi. Pondasi kita jauh harus lebih kuat lagi. Jangan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Korintus. Mereka kacau sekali. Mengapa bisa dikatakan kacau? Nah, ini yang saya coba bacakan, yang saya dapatkan. Kondisi pelayanan mereka itu memang melimpah dengan karunia rohani. Namun mereka meletakkan di atas kesombongan, iri hati, dan kepentingan diri serta golongan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mau melayani, dasarkan semuanya di dalam Yesus Kristus. Pondasi yang ada harus pondasi di dalam Yesus Kristus. Jangan pondasi yang kita bangun itu adalah karena kesombongan, karena iri hati. Saya percaya bahwa Candi Borobudur itu ketika mereka membangun itu pasti satu komando, bukan karena kesombongan, bukan karena iri hati, sehingga mereka bisa
akhirnya membangun Candi Borobudur yang megah hingga sampai sekarang kita bisa nikmati. Dan mungkin sampai sekarang kita pun masih bingung. Itu candi bisa sedemikian kokohnya bagaimana caranya? Piramida bisa bertahan sekian lamanya. Itu bagaimana cara bangunnya? Mereka pakai apa? Nah, kalau kita mau kokoh dan tetap kuat, maka pondasi kita adalah pondasi di dalam Yesus Kristus. Jangan dalam pondasi yang lain. Kita mau pelayanan kita sukses, kita mau melayani dengan sukses, maka alaskan semuanya di dalam Yesus Kristus dan bukan di dalam yang lainnya. Bukan di atas dasar jerami, bukan di atas dasar yang namanya pasir. Karena semua akan hancur. Hari ini kita belajar lewat kisah dalam Korintus. Dasarkan semua pelayanan di dalam Yesus dan bukan dalam kesombongan ataupun iri hati. Mari kita praktek bersama dengan perenungan kita dalam suara pengembaraan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita dasarkan pondasi kita sekali lagi di dalam Yesus. Pondasi yang sangat kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.